Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang letak di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana rules dan sebuah ujian praktik pada kelas 10 TKJ itu ada berupa tentang sebuah instalasi jaringan menggunakan VLAN dengan mengadopsi sebuah tiga server. Tiga server itu ada bagian DHCP, DNS, dan web server. Nah, untuk lebih jelasnya kita boleh langsung cek soal yang telah saya berikan kepada kalian. Itu di sini soal ujian praktik. Oke, nah di sini ujian praktik itu kalian misalkan adalah seorang administrator jaringan yang ditugaskan untuk membangun sebuah jaringan komputer pada sebuah gedung rumah yang terdiri dari 4 lantai. Setiap lantai harus dipisahkan dengan menggunakan VLAN, Virtual Local Area Network, dan seluruh klien harus mendapatkan alamat IP address secara otomatis dari DHCP server. Perangkat yang digunakan yaitu ada 4, satu ada router, satu ada server, satu buah switch untuk manage dan support VLAN, dan 15 klien. Jadi masing-masing komputer setiap lantainya itu mempunyai satu lantai itu mempunyai 4 komputer, terkecuali nanti ada di salah satu lantai itu hanya mengadopsi atau memiliki 3 komputer saja, satu lagi diadopsi oleh satu satu server. Nah, nanti untuk ketentuan VLAN-nya itu adalah lantai 1 VLAN 10, lantai 2 VLAN 20, lantai 3 VLAN 30, dan lantai 4 VLAN 40. Seperti itu. Nanti switch itu harus bisa meminta klien harus bisa menggunakan mode akses, dan port yang digunakan itu harus menggunakan mode terang untuk ke area router, dan terakhir gunakan metode router on a stick untuk internet VLAN routing. Ketentuan IP address-nya seperti ini. Lantai 1 itu alamat IP-nya yang saya telah tentukan adalah 192.168.x.0. X ini yaitu adalah sebuah alamat di mana akan digantikan menjadi absen kalian. Contohnya, misalkan di sini absennya itu adalah 192.168, X-nya itu misalkan absen kalian nomor 20, berarti 20.0. Begitupun ditambah, akan ditambah 1, 20 tambah 1 sama dengan 21, 20 tambah 2 sama dengan 22, dan untuk lantai 4, 20 tambah 3 sama dengan 23. Seperti itu. Oke, nanti ini ketentuan IP pada DHCP yang wajib kalian ikutin, yaitu untuk menentukan default gateway itu harus IP pertama, yaitu titik 1. Kalau untuk server, nanti server kan ada di salah satu lantai, itu harus gunakan IP-nya yaitu titik 2, dan untuk DHCP pool atau start IP-nya itu octet-nya itu adalah dimulai dari 100, titik 100 hingga 200, seperti itu. Contohnya gini, misalkan di sini nomor absennya 10 ya. Misalkan yang tadinya huruf X, di sini 10 huruf X adalah gateway-nya 192.168.x1. Nah, karena ini nomor absennya 10 berarti 10.1 untuk lantai 1. Untuk lantai 2 berarti ditambah 1, 11, untuk lantai 3 ditambah 2, 12, dan lantai 4 ditambah 3, 13, seperti itu. Oke. Nanti untuk servernya itu ditentukan apakah ditentukannya di lantai keberapa. Misalkan contoh di lantai kedua, berarti yang digunakan adalah 11.2 untuk servernya, seperti itu. Nah, nanti untuk DHCP server, untuk DHCP poolnya itu dimulai dari 100 sampai 200, bebas kalian mau menentukan berapa. Yang penting ini dimulai dari range rata-rata 100 hingga 200, seperti itu. Nah, ketentuan server ini DHCP server untuk semua VLAN berarti harus mendapatkan alamat IP di semua kliennya dari DHCP server. Terus ada DNS. DNS itu domain name system, yang dimana nanti nama domainnya adalah www.smk.com, seperti itu. Nah, ini terus nanti web server
server diubah nama siswa paket tracernya menjadi nama ujian praktik TKJ. Oke, setelah itu pengetesannya adalah uji tes ping. Di sini pertama uji tes ping, terus ada uji tes alamat IP, mendapatkan semua klien mendapatkan semua alamat IP atau tidak. Lalu nanti akan terakhir itu adalah pengetesan web dapat diakses melalui domain atau tidak. Udah seperti itu. Oke, kita langsung masuk untuk konfigurasinya. Di sini saya telah menyiapkan sebuah skema desain topologinya. Di sini ada 4 klien untuk lantai 1, 3 klien untuk lantai 2 dan 1 server, 4 klien untuk lantai 3 dan 4 klien untuk lantai 4, dan 1 switch dan 1 router. Oke, kita akan mulai untuk konfigurasi di routernya terlebih dahulu. Di bagian switchnya terlebih dahulu. Oke, perintahnya tetap sama dengan perintah yang pernah kita praktekkan di live waktu beberapa pertemuan ke belakang. Dengan perintah pertama enable configure terminal interface VLAN 10, name lantai 1, VLAN 20, name lantai 2, VLAN 30, name lantai 3, VLAN 40, name lantai 4. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan meminta sebuah portnya tidak boleh melewati dari port untuk lantai lain. Dengan contoh misalkan seperti ini, interface range FA 0/1-4, berarti port 1-4 pada switch itu hanya diperuntukkan nanti untuk konfigurasi lantai 1. Kita minta izin dulu switch port mode akses untuk mengizinkan lantai 1 itu menggunakan port 1-4. Jika sudah di enter, lalu minta switch port mode terang. Oke, nah jika sudah seperti ini, salah, harusnya switch port mode akses. Oke, terus masuk ke switch port akses VLAN 10. Berarti kita mengizinkan untuk VLAN 10 untuk name lantai 1 tadi menggunakan port 1-4 di switch. Oke, jika sudah di enter. Oke, jika sudah, sekarang masuk untuk mulai di lantai 2 nya, berarti dimulai dari 5-8. Berarti port 5-8 itu digunakan untuk lantai 2. Kita minta izin dulu, lalu kita masukkan VLAN berapa lantai 2, yaitu VLAN 20. Lalu untuk lantai 3 nya 9-12, terus minta izin, lalu masukkan kembali di sini VLAN berapa lantai 2 itu VLAN berapa lantai 3 itu VLAN 30. Oke, terakhir yaitu 13-16. Terus minta mode akses, perizinan, lalu VLAN-nya adalah VLAN 40. Oke, jika sudah, kita akan membuat sebuah switch yang kita punya. Karena berhubung switch ini mempunyai 24 port, jadi kita akan masukkan adalah interface FA 0/24 seperti ini. Jika sudah, switch port mode terang, switch port terang lower. Nah, VLAN berapa yang mau kita izinkan melalui lintas 24 port ini, yaitu VLAN 10, 20, 30, 40. Berarti semua VLAN harus bisa seperti itu. Oke, ada salah switchnya tipe switch port mode terang. Oke, jika sudah, masukkan interface. Karena di sini lantai 2 nya itu terisi oleh server, berarti interface VLAN 20. Masukkan alamat IP address-nya. IP address 192.168 berapa? Di sini kita akan menentukan terlebih dahulu. Kita akan tentukan di sini itu misalkan absennya itu adalah, misalkan di sini absennya adalah 23. Oke, berarti di sini juga 23. Sini 24 berarti. Terus lantai 3 nya adalah 24, 25, dan di sini adalah 26. Oke, untuk server adalah di sini berarti 20.3, karena 24.2 nya akan digunakan oleh nanti interface VLAN 20 nya gitu. Oke, kita kembali lagi ke switch.
berarti 192.168. Di sini masuk lagi ke berapa tadi, 24.2. Oke, and 255.255.255.0. Terus masuk lagi di sini dengan perintah adalah ini opsional sebenarnya, kalau mau digunakan mangga nggak juga nggak apa-apa. IP default min gateway, berapa alamat default gateway-nya, itu 192.168, yaitu di sini 24.1. Oke, seperti ini. Kalau sudah and write memory. Oke, sudah beres untuk bagian switch-nya. Oke, untuk sekarang kita konfigurasi bagian router. Router pusatnya di sini kita akan konfigurasi, yaitu enable configure terminal interface FA kita aktifkan dulu, yaitu karena di sini yang tersambung itu adalah interface 0/0 di sini pas Ethernet 0/0, maka kita akan menghidupkan interface FA 0/0 no shutdown. Oke, ketika sudah menyala portnya, maka kita akan mulai, yaitu perintahnya adalah interface FA 0/0.10 encapsulation dot 1 key 10. Masukkan alamat IP address-nya yang di port gateway adalah 192.168. Terus berapa ya di sini, 23.1, 255.255.255.0, enter. Lalu masukkan kembali untuk VLAN 20, yaitu 0.20. Lalu kita masukkan encapsulation dot 1 key 20 dan masukkan kembali IP-nya adalah 24.1. Oke, lalu masukkan kembali untuk 30 VLAN 30 dan interface FA 0/0.30. Lalu masukkan kembali di sini berarti 25, 23, 24, 25.1. Kenapa di sini sudah ada 30-nya, sudah ada 23. Sebentar, 10, 23, 20, 24.1. Terus dia belum. Oke, encapsulation dulu, terus masukkan lagi IP-nya adalah 24.1. Oke, di sini overload, kenapa bukan 24, 23, 24, berarti 25 di sini. Nah, seperti ini. Jadi tadi ada kesalahan keseluruhan pengetikan. Di 30 itu belum saya encapsulation, terus sekarang udah saya encapsulation, cuman saya di sini masukkan IP-nya salah yang punya lantai 2, jadi saya tinta kembali. Di sini ada keterangan 24.1 itu udah punya 0.20 loh, udah punya VLAN 20 loh gitu. Jadi kalian kamu masukkan alamat IP default itu yang berbeda gitu. Di sini saya masukkan yang 25.1 untuk punya lantai 3 gitu. Kalau sudah, kita masukkan yang terakhir adalah pas Ethernet 0.0.40, lalu encapsulation dan 1Q40, baru masukkan alamat IP address-nya adalah 26. Oke, jika sudah, no shutdown and write memory. Oke, jika sudah, sekarang kita akan konfigurasi bagian servernya di sini. Pilih desktop IP configuration, masukkan alamat IP servernya. Di sini adalah 192.168.24.3. 192.168.24.3. Terus default gateway-nya adalah 24.1 dan DNS-nya alamat IP server ini sendiri, yaitu 24.3. Oke, jika sudah, kita ke service, pilih DHCP, jangan lupa servisnya kita on kan. Lalu default gateway-nya di sini kita isi, yaitu 24.1 dan DNS-nya adalah 24. Di sini kita mulai dari lantai 1 dulu, berarti 23.1 dan DNS-nya menggunakan server di lantai 2, yaitu 24.1. Oke, start IP-nya dimulai dari 23 karena ini lantai 1. Oke, nah ininya dimulai dari berapa, 23 titik berapa, itu kembali lagi ke soal. Soal di sini yaitu dimulai dari 100 sampai 200. Oke, berarti kita mulai di sini 100. Oke, misalkan Kak mau di 150 boleh. Yang penting tidak melewati angka 100, tidak boleh di bawah 100, tidak boleh lebih dari 100, seperti itu. Sini kita menggunakan 100 saja. Jika sudah, kita save. Lalu kita buat lagi untuk lantai 2-nya.
di sini akan menggunakan sebuah alamat default gateway-nya 24.1, LAN start IP-nya itu 24.100. Jika sudah di add, lalu untuk server pool 3 lantai 3 yaitu 25.1 dan di sini start IP-nya 25. Nah, jika sudah di add lagi, dan terakhir lantai 4-nya adalah 26.100 dan default gateway-nya 26.1. Jika sudah di add. Oke, jika sudah, sekarang kita akan pergi ke DNS, kita aktifkan domain name service-nya di sini. Kita buat nama name, berarti nama itu adalah nama DNS atau domain name system itu sendiri. Sesuai dengan soal, di sini itu DNS-nya adalah www.smk.com. www.smk.com. Untuk alamat IP-nya atau address-nya yaitu alamat si address server itu sendiri, yaitu 24.3. Oke, jika sudah, kita add. Terakhir, di sini harus menggunakan sebuah web server yang diubah nama Cisco Packet Racernya menjadi ujian praktik PKJ. Oke, kita cek lagi. Di sini kita pergi ke HTTP untuk bagian web server, lalu di index.html kita rubah. Di sini nama Cisco Packet Racernya kita ubah menjadi ujian praktik PKJ. Oke, kalau kalian mau rubah di welcome-nya sampai dengan open, di sini boleh menjadi nama kalian, misalkan Rico Swanton. Oke, jika sudah, kita save, kita pilih yes. Oke, jika sudah, di sini kita akan untuk menggunakan pembagian distribusi agar semua VLAN di VLAN, terutama di VLAN 1, 3, dan 4 itu mendapatkan alamat IP dari server VLAN 20 atau lantai 2 gitu. Dengan di routernya kita konfigurasi adalah konfigur terminal, terus kita masukkan interface. VLAN 10 adalah fa0/0.10, masukkan yaitu menggunakan IP helper min address 192.168. berapa alamat IP server DHCP-nya, yaitu 24.3. Nah, ini biasa disebut dengan selain IP helper atau biasa disebut dengan DHCP relay gitu. Jika sudah di enter, lalu perlu nggak untuk lantai 2? Tidak perlu, karena lantai 2 sudah terkonek atau terhubung langsung dengan servernya. Jadi ini DHCP relay difungsikan mungkin untuk lantai 1, lantai 3, dan lantai 4, yaitu lantai yang tidak terhubung langsung dengan server gitu. Kita mulai langsung ke lantai 3 yaitu 0.30, masukkan alamat IP address-nya, helper min address yaitu 24.3 untuk alamat IP server itu sendiri. Nah, terakhir yaitu 0.40, dimulai dari IP helper address-nya itu 24.3, lalu no shutdown, lalu n write memory. Oke, sudah untuk konfigurasinya. Kita akan cek satu-satu apakah komputernya bisa terhubung dengan baik atau tidak, mendapatkan alamat IP dari klien, dari server ke klien dengan baik atau tidak. Dan kita akan uji coba ping, dan kita akan uji coba juga bagian dari web server yang kita buat. Oke, untuk kliennya kita pilih desktop, IP configuration dari static kita pindahkan ke DHCP. Oke, kita tunggu. Oke, kita refresh lagi. Oke, di sini sudah ada ya DHCP request success, dimulai dari IP address-nya 23.100 sesuai dengan nanti kita konfigurasi di bagian server, terus default gateway-nya 23.1 dan DNS servernya 24.1. Oke, ini nanti boleh kalian coba lagi semuanya sampai mendapatkan alamat IP semua. Berarti ini 100.1, terus di sini 100.2 dan di sini 100.3. Oke, sudah dapat semua. Lalu kita tes di lantai 2-nya. 100, 24.100, default gateway-nya 24.1 dan DNS servernya 24.3. Oke, kita cek lagi. Oke, 101, 24.101, di sini berarti 24.102. Oke, lantai 3 kita akan cek. Oke, 25.100, 25.101,
di sini 25.102, dan di sini 25.103. Oke. Nah, terakhir lantai 4 kita akan cek 25, berarti sini 26. 26.100, dan di sini 26.101. Oke, dan di sini 26.103. 102, dan ini 26.103. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba tes di sini dari lantai 1. Kita akan coba ping ke semua klien yang ada di sini dengan di command prompt dengan perintah adalah ping. Sebentar. Ping 192.168. Di sini kita ngeping ke lantai 1 dulu, berarti 23.100 bisa. Terus 23.101. Oke, masih bisa. 102. Oke, dan ini kita perbesar aja. Nah, 103. Oke. Nah, lantai 1 udah bisa semua. Kita akan coba ngeping ke lantai 2, ping 192.168.24.100. Oke, kita coba. Oke, reply pertamanya ada request timeout. Itu menandakan bahwa kalau request timeout itu uji coba untuk mendapatkan atau mencatat sebuah alamat IP MAC address-nya pada klien tersebut. Apabila kita ngeping ke dua kalinya, itu request timeout-nya akan hilang. Nah, seperti ini. Oke, begitupun untuk nanti yang baru, yaitu 24.1, pasti diawali dengan request timeout dulu untuk pertama kalinya. Jadi dia mencatat sebuah alamat IP-nya, MAC address-nya, ibaratnya alamat rumahnya. Kalau misalkan dia sudah mendapatkan ciri khasnya, baru dia akan langsung ke tujuannya untuk berhubungan atau berkomunikasi gitu, saling berkomunikasi satu sama lain. Oke, di sini 24.102. Oke, satu udah. Oke, sudah. Sekarang kita ke lantai 3, berarti 25.100. Oke, bisa. 11. Oke, 12. Di sini yang penting ada keterangan reply from IP tersebut, dan untuk TTL-nya 127. Bisa 124, 25, 126, 127, 128, itu masih bisa, masih aman. Oke, ini 103. Oke, terakhir itu kita lantai 4, yaitu 26.100. Ini saya ngeting masih di lantai 1 ya, dengan satu komputer bisa berkomunikasi satu sama lain dengan VLAN lain atau tidak. Gitu, memastikan saja. Di sini 101. Oke, di sini 102. Dan terakhir 103. Oke. Oke, sudah bisa semua. Sekarang kita terakhir itu pengetesan untuk web browsernya. Ini saya akan coba salah satu ambil sampel per lantai. Untuk satu klien, satu lantai, itu menggunakan web browser untuk mengakses sebuah server kita yang tadi kita telah ubah. Yaitu namanya, domainnya adalah www.smk.com. Nah, ini yang kita rubah tadi, ujian trafik TKJ itu dirubah menjadi ujian yang tadi namanya Cisco dirubah menjadi ujian trafik TKJ, dan di sini saya cantumkan nama saya, Rito Santana. Oke, untuk lantai kedua coba kita akan tes www.smk.com. Oke, sudah bisa. Lantai ketiga kita akan tes www.smk.com. Oke, sudah bisa. Dan terakhir lantai 4, www.smk.com. Oke, sudah bisa semua. Itu
saja prakteknya. Nanti kalian bisa mencoba untuk besok praktik. Itu untuk bagi yang belum paham, boleh silahkan tanyakan secara langsung ataupun di komentar di bawah. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih telah menonton video ini juga. Saya ucapkan tutup untuk video kali ini, pertemuan di Cisco untuk ujian praktik menggunakan VLAN dan ditambah dengan 3 server. Itu saja, menggunakan VLAN virtual local area network. Terima kasih, selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.